Dalam karma versus free will, apakah hidup ditentukan oleh takdir atau pilihan kita sendiri? Dalam kajian psikologi, filsafat, dan spiritualitas, perdebatan antara karma dan free will atau kehendak bebas telah menjadi wacana mendalam yang melibatkan konsep determinisme, probabilitas, serta pengaruh tindakan individu terhadap kehidupannya. Untuk memahami kompleksitasnya, kita perlu membongkar setiap elemen fundamental dari kedua konsep ini dan bagaimana keduanya berinteraksi dalam realitas manusia. Secara definisi dan perspektif filosofis, karma merupakan hukum sebab akibat dalam ranah spiritual dan psikologis. Secara umum, karma adalah prinsip yang berasal dari ajaran Hindu, Buddha, dan Jainisme yang menyatakan bahwa setiap tindakan akan menghasilkan konsekuensi yang setimpal, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Namun dalam konteks yang lebih luas, karma juga dapat dipahami dalam perspektif psikologis dan sosial. Dalam filsafat Timur, karma dipandang sebagai hukum universal yang bersifat impersonal dan berlaku tanpa adanya intervensi ilahi secara langsung. Dalam perspektif psikologi, karma dapat diinterpretasikan sebagai mekanisme self-fulfilling prophecy, di mana ini merupakan fenomena psikologis yang menggambarkan bagaimana harapan dan keyakinan seseorang dapat membentuk realitasnya. Self-fulfilling prophecy dapat terjadi karena keyakinan atau harapan mempengaruhi tindakan, dan tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang menyebabkan kenyataan jadi sesuai dengan keyakinan awal. Dalam teori kausalitas, karma mirip dengan konsep determinisme, di mana segala kejadian memiliki penyebab yang mendahuluinya. Dengan demikian, karma bukan hanya tentang balasan atas perbuatan, melainkan juga tentang bagaimana pola perilaku seseorang menentukan jalan kehidupannya. Sedangkan free will merupakan gagasan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor eksternal atau internal. Namun, konsep ini memiliki beberapa perdebatan. Dalam filsafat eksistensialisme, free will merupakan esensi dari keberadaan manusia. Manusia didefinisikan oleh pilihannya dan bertanggung jawab penuh atas hidupnya. Dalam filsafat determinisme, free will hanyalah ilusi karena setiap keputusan manusia dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman sebelumnya. Dalam ilmu saraf modern, pada Libet's eksperimen menunjukkan bahwa terjadi aktivitas otak pada bagian pembuatan keputusan sebelum individu secara sadar merasa telah membuat keputusan, yang memberi indikasi bahwa free will mungkin sekedar rekonstruksi dari sistem saraf diri kita. Jika begitu, apakah manusia benar-benar memiliki kehendak bebas atau hanya bertindak sesuai dengan pola yang telah ditentukan sebelumnya? Lalu apa interaksi antara karma dan free will-nya? Apakah saling bertentangan? Karma sebagai determinisme parsial bisa dikatakan sebagai bentuk determinisme probabilistik, bukan determinisme absolut. Artinya, karma membentuk kemungkinan-kemungkinan hidup seseorang, tetapi tidak sepenuhnya menentukan pilihannya. Sementara free will menentukan bagaimana seseorang menanggapi karma yang telah terbentuk. Misalnya, seseorang yang lahir di lingkungan miskin mungkin memiliki kecenderungan untuk mengalami kesulitan ekonomi, tetapi pilihan dan usahanya masih bisa mengubah arah hidupnya. Kombinasi free will dan karma dalam keputusan hidup pada perspektif probabilitas sebab akibat kehidupan manusia dapat dipahami sebagai interaksi antara variabel kondisi awal yang tidak bisa dipilih seperti tempat lahir dan genetik. Ini bisa dikategorikan sebagai karma awal. Keputusan yang diambil dalam setiap fase kehidupan seperti pilihan dalam pendidikan, hubungan, dan pekerjaan bisa dikategorikan sebagai free will. Konsekuensi dari keputusan tersebut diperbarui berdasarkan hasil dari tindakan yang dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, ini menciptakan karma berupa kecenderungan untuk gagal dalam banyak aspek kehidupannya. Namun jika dia menyadari pola ini dan berusaha mengubah kebiasaannya, dia dapat mengubah masa depannya. Jadi, karma adalah sistem penyimpanan pola hidup,
sedangkan free will adalah mekanisme yang memungkinkan seseorang untuk menulis alur hidupnya. Dalam analisis psikologi, sejauh mana free will bisa mengalahkan karma? Pengaruh lingkungan dan pola pikir dalam membangun kebiasaan, karma behavioral loop. Dari perspektif psikologi kognitif dan behavioral, seseorang cenderung bertindak berdasarkan kebiasaan yang telah tertanam atau karma psikologis. Jika seseorang terbiasa berpikir negatif, otaknya akan memperkuat pola ini dan menciptakan realitas yang lebih banyak mengandung kesulitan. Namun neuroplastisitas otak membuktikan bahwa kebiasaan mental dapat diubah. Dengan latihan kesadaran dan usaha yang konsisten, individu dapat mengubah pola pikir dari deterministik ke proaktif. Dengan ini, ia dapat membangun kebiasaan yang lebih sehat untuk membentuk karma baru. Dalam psikologi kepribadian, ada dua jenis locus of control. Ada internal locus of control dan external locus of control. Internal locus of control merupakan kontrol diri yang berasal dari dalam. Ini merupakan keyakinan bahwa seseorang memiliki kendali atas tindakan, pilihan, dan keputusan dalam hidupnya, serta percaya bahwa mereka dapat memengaruhi hasil-hasil yang mereka alami. Sedangkan external locus of control merupakan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup seseorang disebabkan oleh faktor di luar dirinya. Ini merupakan individu yang merasa bahwa kehidupannya dikendalikan oleh faktor luar seperti karma, nasib, maupun keberuntungan. Seseorang dengan internal locus of control yang kuat cenderung lebih berhasil mengatasi karma buruk dengan mengambil keputusan yang lebih sadar dan proaktif. Pada determinisme sosial, bagaimana lingkungan mempengaruhi pilihan kita? Sosiolog dan psikolog perkembangan berpendapat bahwa manusia tidak lahir dalam ruang hampa. Setiap individu berada dalam konteks sosial yang membentuk cara berpikir dan bertindak. Misalnya seorang anak yang lahir dalam keluarga akademisi cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap pendidikan. Sebaliknya, seorang anak yang lahir di lingkungan miskin dengan tingkat kejahatan tinggi mungkin tumbuh dalam kondisi yang tidak mendukung perkembangan intelektualnya. Apakah ini bagian dari karma atau sekedar faktor eksternal yang membatasi free will saja? Jika seseorang percaya pada karma, maka lahir dalam kondisi tertentu adalah hasil dari tindakan di kehidupan sebelumnya atau konsekuensi dari pola keluarga yang diwariskan. Jika seseorang percaya pada determinisme sosial, maka free will hanyalah ilusi karena pilihan seseorang sudah dibentuk oleh sistem yang lebih besar. Jika seseorang percaya pada probabilitas dan keberuntungan, maka kondisi lahir adalah faktor acak, tetapi bagaimana individu meresponsnya adalah manifestasi dari free will. Poin intinya, free will tidak pernah absolut, tetapi selalu berada dalam konteks probabilistik yang telah ditentukan oleh faktor sosial dan budaya. Pada chaos teori dan peristiwa acak dalam hidup, salah satu aspek yang jarang dibahas dalam perdebatan karma versus free will adalah peran peristiwa acak. Tidak semua yang terjadi dalam hidup bisa dikategorikan sebagai karma atau hasil pilihan pribadi. Peristiwa acak seperti kecelakaan, bencana alam, atau pertemuan dengan seseorang yang mengubah hidup tidak selalu memiliki penyebab langsung yang bisa dijelaskan. Dari perspektif chaos theory, kehidupan manusia adalah sistem yang sangat sensitif terhadap kondisi awal. Keputusan kecil yang tampak sepele bisa menghasilkan konsekuensi besar di masa depan. Ini dikenal sebagai efek kupu-kupu atau butterfly effect. Jadi, meskipun kita memiliki free will untuk memilih, kita tidak bisa mengontrol semua variabel dalam kehidupan. Kita hanya bisa meminimalisir risiko dan memaksimalkan peluang. Dari implikasi spiritual dan filosofis, bagaimanakah manusia harus menjalani hidupnya? Jika karma dan free will berjalan bersamaan, apa yang harus dilakukan? Dengan memahami bahwa kehidupan adalah kombinasi antara karma yakni determinisme probabilistik dan free will yakni pilihan dalam batasan tertentu, manusia bisa mengambil pendekatan yang strategis terhadap kehidupannya. Manusia jadi dapat mengenali pola atau karma awareness. Ia jadi sadar akan pola-pola hidup yang berulang. Ia jadi dapat mengoptimalkan pilihannya atau strategic free will.
manusia jadi akan memilih tindakan yang memiliki resiko minimal dan dampak maksimal untuk mengubah pola hidupnya. Manusia jadi berpotensi dapat beradaptasi dengan ketidakpastian atau embracing chaos. Ia akan menyadari bahwa ada faktor-faktor acak yang tidak bisa dikontrol, tetapi tetap bisa dimanfaatkan dengan bijak. Dalam konteks ini, manusia sebaiknya mengambil peran conscious creator, yakni seseorang yang menciptakan realitasnya dengan sengaja, daripada sekadar victim of fate, yakni seseorang atau sesuatu yang dirugikan oleh suatu peristiwa yang dianggap berada di luar kendalinya. Kalau dalam perspektif teologis, bagaimana Tuhan berperan dalam karma dan free will? Dalam banyak tradisi agama, ada konsep predestinasi atau takdir ilahi yang sering dikaitkan dengan karma dan free will. Dalam Islam, ada konsep qadar yang menyatakan bahwa Tuhan mengetahui segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidup manusia, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Ini sejalan dengan pandangan bahwa Tuhan menyediakan probabilitas, tetapi manusia menentukan jalannya. Dalam kekristenan, ada perdebatan antara Calvinisme dan Arminianisme. Dalam Hindu dan Buddha, meskipun karma diyakini sebagai hukum sebab akibat, individu masih memiliki kesempatan untuk memutus siklus karma dengan mencapai pencerahan atau moksha. Dari sudut pandang ini, free will tetap eksis dalam batasan yang telah ditentukan oleh sistem ilahi yang lebih besar. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat menyusun model pemahaman yang lebih holistik, yakni karma adalah pola probabilistik yang terbentuk dari tindakan masa lalu, baik secara individu maupun kolektif. Sedangkan free will bukan kebebasan absolut, melainkan kemampuan untuk memilih dalam batasan probabilitas yang telah dibentuk oleh karma. Lalu faktor eksternal seperti lingkungan, budaya, dan peristiwa acak juga memainkan peran dalam membentuk pengalaman manusia. Dan manusia memiliki kapasitas untuk menyadari pola hidupnya, serta secara sadar mengubah arah hidupnya dengan keputusan yang lebih strategis. Pendekatan terbaik dalam memahami hidup adalah melihat free will sebagai adaptasi terhadap karma dan faktor eksternal. Ini berarti tidak ada pilihan yang benar-benar bebas, tetapi ada cara untuk memilih dengan lebih bijak. Manusia bisa keluar dari siklus karma buruk dengan mengubah pola pikir dan tindakannya. Takdir tidak sepenuhnya kaku. Ia bisa dibelokkan jika seseorang cukup sadar dan cerdas dalam memainkan perannya. Kesimpulannya, apakah hidup ditentukan oleh takdir atau pilihan? Dari analisis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa karma dan free will tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk perjalanan hidup seseorang. Karma menentukan probabilitas dan kecenderungan hidup seseorang, tetapi tidak menghilangkan pilihan yang bisa diambil. Sementara free will memungkinkan seseorang untuk mengubah arah hidupnya, tetapi dalam batasan probabilitas yang telah dibentuk oleh karma. Semakin seseorang sadar akan pola sebab akibat dalam hidupnya, semakin ia bisa menggunakan free will-nya untuk menciptakan karma baru yang lebih baik. Jika hidup adalah permainan catur, maka karma adalah papan dan aturan mainnya, sementara free will adalah bagaimana kita memilih untuk memainkan setiap langkah pada buah caturnya. Faktor eksternal adalah kejutan-kejutan yang mungkin terjadi di tengah-tengah permainannya. Pada akhirnya, apakah kita menang atau kalah tidak ditentukan hanya oleh keberuntungan atau takdir saja, melainkan oleh bagaimana kita dapat dengan baik dalam memahami pola dan memainkan strategi terbaiknya. Baiklah kalau begitu, seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.